Oke, baik. Bisa dimulai ya, Bu Zia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat founder Rumah Kearifan Bapak Dr. Mukoim MAG, yang saya hormati Direktur Rumah Kearifan Ibu Ziyadatul Husna MPD, yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Samsul Arifin MSI, dan tidak lupa hadirin Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman Islam dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup para nabi, Nabi yang kita tunggu-tunggu sapaan di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Didi Zakaria yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara di Annual Wisdom Reflection. The first Annual Wisdom Reflection. Bersikap arif di era disruptif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga welcome speech. Yang keempat acara inti. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita lanjut ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara the first annual Wisdom Reflection ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, dilanjut acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, saya persilahkan.
Baik, acara yang selanjutnya adalah welcome speech yang akan disampaikan oleh founder Rumah Kearifan, Bapak Dr. Mukoim MAG. Kepada beliau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Samsul Arifin ya, ini kayaknya masih di perjalanan ini ya, karena sebagai orang paling sibuk di UMM Malang ya, dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dari tadi udah menyampaikan kalau ada acara pentas budaya, terus nanti ke RK ini, kemudian nanti akan dilanjut dengan kegiatan berikutnya. Jadi kita sangat bersyukur Prof. Samsul bisa menyediakan waktu meskipun mungkin tidak lama, tetapi nanti akan menginspirasi kita semuanya dengan tema untuk merefleksikan yang tadi sudah disebut oleh Mas Didi, the first annual wisdom reflection. Jadi sebuah aktivitas tahunan ya yang kita mulai mentradisikan sekarang tentang refleksi kearifan untuk pertama kalinya. Nah, karena itu terima kasih Prof. Samsul sudah berkenan untuk nanti menyampaikan insight-nya, inspirasinya pada teman-teman semuanya melalui virtual ini. Kemudian Bu Ziyadatul Husna selaku Direktur Rumah Kearifan yang sehari-hari mengelola berbagai aktivitas seperti kemarin itu mengadakan international webinar tentang intercultural literacy, itu bagian dari kegiatan Rumah Kearifan. Selain juga ada banyak sekali, ada puluhan atau ratusan kegiatan yang teman-teman semua bisa mengakses di rumahkearifan.com atau di IG Rumah Kearifan atau yang lain. Juga teman-teman dari RK, ada Mas Didi, Mbak Pina, dan seterusnya yang tidak bisa sebut satu persatu, dan Bapak Ibu semuanya peserta refleksi akhir tahun 2023 yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali. Kenapa kembali? Karena mungkin beberapa sudah pernah ketemu kemarin, ya ikut kegiatan kemarin atau kegiatan-kegiatan sebelum ini, karena ada banyak kegiatan yang sudah kita buat, berbagai tema sudah kita bicarakan. Jadi kalau secara garis besar di Rumah Kearifan ini adalah tempat di mana kita mencoba untuk berusaha, kalau dalam tema besarnya adalah learn to be wise, belajar untuk menjadi lebih bijak ya. Kita mencoba untuk punya komitmen untuk menebarkan kualitas positif melalui berbagai aktivitas, berbagai kegiatan baik harian, mingguan, tahunan, dan seterusnya kita buat. Meskipun ini lebih kepada kegiatan volunteerism, beda dengan kegiatan yang dilakukan di formal. Kita komitmen dan juga punya semangat untuk terus belajar, willingness to learn, willingness to change, dan willingness to go. Nah, jadi untuk selalu berubah, untuk selalu tumbuh, untuk selalu belajar dimanapun berada, dan dengan siapapun. Sehingga di Rumah Kearifan ada banyak kegiatan, seperti kegiatan harian itu merefleksikan apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran, kita refleksikan yang disebut dengan ngaji kita, yang ngasah jiwa kearifan semesta, dan ada diksi kita, diskusi kritis, santai, inspiratif, itu secara luring ya, itu sudah lebih dari episode 40 setiap 2 minggu sekali. Ada Bio, itu ngobrolin pendidikan interreligius dan Indonesia dari Yogyakarta,
itu kerjasama dengan berbagai lembaga, itu dan 22 episode, ada Dilan diskusi bulanan, ada petualang muda selama 9 hari di Gunung Kidul, kemarin juga selama 6 hari di Lampung ya, dan ada berbagai kegiatan yang lain. Poinnya adalah bagaimana kita bisa terus untuk meningkatkan kapasitas diri untuk belajar, karena setiap orang itu mempunyai peran, mempunyai kapasitas yang berbeda. Apapun peran dan kapasitas kita, apapun lampiran yang kita miliki, itu bagaimana kita bisa untuk memberikan yang terbaik. Nah, kearifan di sini dipilih sebagai sebuah istilah, kalau di dalam bahasa Arab mengacunya kepada hikmah, pada wisdom ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah, memberikan kearifan kepada siapapun yang dikehendaki, dan barang siapa yang mempunyai atau mendapatkan kearifan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, tentu banyak definisi tentang apa itu kearifan, tetapi di antara yang perlu kita garis bawahi dalam konteks kearifan adalah kita melihat, kita mempunyai sudut pandang yang beragam terhadap persoalan, terhadap tantangan kehidupan ataupun apapun yang kita hadapi, itu tidak hanya dilihat dari satu perspektif, tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi berbagai macam atau multi perspektif. Dari sisi waktu, kita melihat persoalan itu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sehingga kita tidak hanya cukup apalagi menyesali atau tergantung pada masa lalu, tapi masa lalu itu penting sebagai momen yang kita lewati untuk kita refleksikan. Kemudian masa sekarang itu penting karena sebagai sebuah kesadaran tentang siapa diri kita, posisi kita itu di mana, berasal dari mana, terus mau kemana. Terus masa depan itu sebagai sebuah harapan, karena kita sudah melewati masa lalu dan berproses sekarang. Nah, masa depan itu tergantung pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita refleksikan sekarang. Sehingga tomorrow is today. Besok itu akan menjadi seperti apa, tergantung apa yang kita rasakan, pikirkan hari ini. Nah, itu dari sisi waktu. Dari sisi ruang, itu juga kita perlu melihat bahwa kita perlu menyadari manusia itu sehebat apapun itu punya keterbatasan. Batasan kita adalah ya usia dan rentang atau juga aktivitas kita itu. Kita tidak akan mengalami ya sesuatu hal yang di luar kehidupan kita berada di dunia ini. Jadi kalau kita hidup selama 100 tahun, ya maksimal kita mengalami 100 tahun di dunia ini. Kita tidak akan memahami apa yang sebelum kita dan juga setelah kita di dunia ini. Artinya itulah keterbatasan manusia. Karena menyadari betapa kita ini sebagai makhluk yang terbatas, dibatasi ruang dan waktu, maka belajar sepanjang hayat dalam konteks agama Islam itu harus selalu dilakukan. Nah, dalam konteks tema hari ini itu bijak atau arif ya di era disruptif itu sebenarnya sebagai sebuah renungan ya, tema besar. Nanti Prof. Samsul akan menyampaikan poin-poinnya nanti seperti apa yang perlu kita lakukan. Tapi kurang lebih dalam konteks sekarang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita diam saja itu berubah. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi perubahan? Apakah perubahan yang hanya berubah atau perubahan yang direncanakan? Karena apa? Karena ketika kita diam aja berubah, realitas sekitar kita juga berubah. Apakah kita akan menjadi pihak yang disrupting, mengubah, atau disrupted, atau yang diubah? Nah, pilihan kita tentu adalah yang mengubah sebagai subjek perubahan, sebagai historian sekaligus sebagai history maker. Tentu konteksnya adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bagaimana kita bisa sebagai history maker dalam pengertian positif. Nah, itu perlu melihat seluruh yang terjadi, perubahan di sekitar kita dengan sudut pandang yang berat.
Untuk itu, akhirnya mudah-mudahan dengan adanya aktivitas refleksi ini kita bisa bersikap lebih positif dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Disruptif itu perubahan yang kadang tidak kita kehendaki, terjadi secara masif sehingga kita bisa positif dimanapun berada. Oke, terima kasih kepada Prof. Samsul ya. Sehat ya Prof ya. Alhamdulillah, Masih. alhamdulillah. Ini di kantor atau di mana nih? Di kantor, di kantor. Oh, ya, makasih ya bisa meskipun nanti ya sekitar 1 jaman karena jam 10.30 katanya ada acara lagi. Ya sebagai sebuah kesempatan untuk merefleksikan dengan Prof. Samsul merupakan hal yang sangat berharga. Semoga kita bisa mengambil nilai, mengambil pelajaran apa yang nanti kita akan disampaikan Prof. Samsul dan kita akan refleksikan bersama. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih atas perkenan Prof. Samsul pada kesempatan ini dan teman-teman semuanya yang hadir pada virtual ini. Semoga kita bisa memberikan efek positif dimanapun berada dan itu memang dimulai dari diri kita, harus memulai dengan hal yang positif, menjadi pribadi yang positif, hingga kita bisa menebarkan kualitas positif tersebut dimanapun berada. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Didi, kurang lebih maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mukawim atas penyampaian welcome speech-nya. Dan sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu semuanya ke acara inti, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu semuanya, harap dimohon untuk membuka kameranya masing-masing. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Kepada yang bertugas. Oke, ya siap ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Ya, acara selanjutnya yaitu acara inti, refleksi yang akan dipandu langsung oleh Direktur Rumah Kearifan, Ibu Ziadatul Husna, yang juga merupakan accredited trainer for living values education sejak 2018. Langsung saja kepada Ibu Ziadatul Husna, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan sepenuhnya kepada saya yang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Karena mengingat Prof. Samsul, informasi yang saya terima juga pun mempunyai waktu terbatas, jam kurang lebih 10:30, ya, itu sudah harus bergeser tempat dan waktu, berganti agenda. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, rasa bahagia, rasa damai yang selalu menyelimuti hati dan jiwa kita semuanya. Saya sangat senang sekali dan bersyukur dan sangat bersyukur sekali Tuhan masih mengizinkan kita semuanya untuk bisa hadir dalam agenda, dalam acara diskusi yang menurut saya diskusi refleksi itu jarang orang lakukan, ya, karena tidak semua orang itu sadar bahwa refleksi itu penting dalam kehidupan kita. Baik, di agenda atau acara The First Annual Wisdom Reflection dengan mengambil tema bersikap arif di era disrupsi kali ini, kita sudah ada di tengah-tengah kita Prof. Samsul Arifin, ya. Prof. Samsul Arifin, saya perkenalkan terlebih dahulu siapa sih Prof. Samsul gitu. Walaupun di flyer di situ sudah mulai ada. Baik, Prof. Samsul Arifin, Dr.
Profesor Dr. Samsul Arifin, nama lengkap dan gelar lengkapnya seperti itu. Berbicara tentang saya say hello dulu. Halo Prof. Halo. Iya, sudah lama sekali tidak ketemu Prof. Ya, Saya ketemu di Malang kemarin aja Prof. iya. Acara Pak Arif Institute. Baik, semoga Prof sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Iya. Baik, saya akan mencoba meringkas CV beliau karena CV beliau berpuluh-puluh halaman. Saya coba untuk meringkas akan tetapi tidak mengurangi isi dari CV beliau untuk pendidikan terakhir. Beliau di Doctor of Philosophy Islamic Studies State Islam Institute Surabaya. Lalu berbicara tentang karir, principal offices dan principal position held. Untuk saat ini beliau di Vice Rector in Academic Affairs and the Development of Islam Muhammadiyah atau di UMM. Saat ini sampai di tahun 2024 beliau menjadi rektor menjadi rektor di UMM juga. Selain itu beliau Professor on Sociology of Religion, Faculty of Islamic Education, University of Muhammadiyah Malang. Untuk saat ini, dan berbicara tentang organisasi cukup banyak, saya bacakan yang dua terakhir. Untuk organisasi, beliau saat ini di International Academic Advisory Board, the International Center for Law and Religion Studies di Brigham Young University, Provo, Utah, USA, tahun 2017 sampai sekarang, dan menjadi Chairman of the Al-Islam Kemuhammadiyahan Leadership Forum of Muhammadiyah Aisyah Higher Education throughout Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Berbicara tentang grant awarded National Competitive Research Grant, ini tertulis ada 17, saya bacakan yang terakhir itu ada di Ministry of Education, Culture, Research and Technology tentang genealogi dan implikasi paradigma Islam berkemajuan Muhammadiyah terhadap pengembangan paham keagamaan modern di Indonesia. Dan berbicara tentang tulisan, baik tulisan, kalau di sini tadi saya rangkum book published in press itu ada 34. Berbicara tentang jurnal, artikel jurnal, encyclopedia, entries itu ada, atau chapter in book itu ada 24 tulisan, artikel in newspaper artikel yang di media cetak media koran sebanyak 227 dan beliau pernah mempresentasikan di nasional maupun internasional di seminar mulai tahun ini yang tertulis 2001 sampai 2019, berarti belum diupdate itu Prof. Itu sekitar 91 kali dan lain-lainnya. Itu yang saya rekap, yang bisa saya rekap. Baik, untuk agenda hari ini Prof, sesuai dengan tema bersikap arif di era disrupsi. Sebelum saya melanjutkan ke sana, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Saya bukan ahli pembuat pantun, Prof, akan tetapi ini tadi sudah hasil refleksi saya. Kayaknya untuk refleksi ini kita buat agak beda gitu ya, biar terkesan ada seni-seninya gitu, walaupun saya juga bukan ahli pembuat pantun. Pantun pertama, maksud hati ingin jalan-jalan ke Yogyakarta, tidak lupa mampir kulineran di Solo Raya. Saat ini saya sedang melihat seorang pemimpin yang arif dan bersahaja. Siapa lagi kalau bukan Prof. Samsul Arifin, narasumber webinar kita. Oke. Pantun kedua, menurut saya minuman paling nikmat adalah kopi hitam. Nah, ini kesukaan Prof ini. Apalagi diminum sambil duduk di pinggir kolam. Selamat pagi para peserta yang budiman. Mari kita ikuti diskusi reflektif bersama Rumah Kearifan. Itu pantun penghantar kita dan berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, bersikap arif di era disrupsi. Menurut saya ini kontekstual sekali ya Prof, karena berbicara tentang era disrupsi saat ini memang kita
mau nggak mau sedang menghadapi ini, dan kita tidak bisa menolak era disrupsi, kita tidak bisa menolak, dan mau nggak mau apa ya, mindset kita memang harus berpikir bagaimana kita bisa bertransformasi. Karena berbicara tentang saya, contohnya saya ini bukan Gen Z, bukan generasi Z, saya generasi milenial atau bahkan malah sebelumnya. Nah, ini kalau kita tidak bisa move on dengan generasi kita, ya pasti kita tertinggal. Padahal berbicara tentang era disrupsi, itu perubahan yang cukup besar, inovasi-inovasi perubahan yang cukup besar, dan itu sangat apa ya, radikal menurut saya, karena karena perkembangan teknologi digital contohnya. Jadi tidak hanya berbicara ekonomi, tapi berbicara tentang apa ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, politik, hukum, apapun itu dapat pengaruh atau terpengaruh oleh era-era disrupsi ini. Oleh karena itu, karena ini yang hadir pada hari ini ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, juga ada mahasiswa dan beberapa pengusaha. Saya pikir ini sangat relate sekali jika ini direfleksikan oleh semua orang, apapun lampirannya, gitu. Apapun yang saat ini nempel, karena mengingat bahwa disrupsi itu era saat ini kita tidak bisa, semua orang pasti terkena. Nah, ada juga istilah saya beberapa kali dengar itu ini, Prof, fenomena VUCA. Nah, VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, bahwa perubahan itu penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian, dan itu bersifat kompleks, dan perubahan itu tidak bisa diramalkan. Untuk saat ini seperti itu. Fenomena-fenomena selain itu, kenapa kita mengambil tema ini? Karena beberapa kali diskusi di Rumah Kearifan, baik itu kita yang diminta ataupun kita membuat tema-tema diskusi. Contoh kemarin, salah satu contoh ketika kita diminta untuk menjadi pembicara di Ulu Blitar, itu mengambil tema tentang apakah anak sekarang itu masih membutuhkan Al-Quran. Ini reflektif sekali bahwa di era disrupsi saat ini, apakah iya anak muda saat ini masih membutuhkan Al-Quran. Gitu. Dalam artian Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, akan tetapi bagaimana akhirnya di diskusi itu kita menemukan ternyata kalau Al-Quran itu hanya dibaca, dihafal, kita tidak mendapatkan feel-nya kok, gitu. Nilainya itu kurang kita dapatkan. Oleh karena itu refleksi itu sangat penting. Dan ini sangat menurut saya apa ya, untuk menyikapi harus bersikap arif di era disrupsi, mungkin ini salah satunya. Nah, nanti lebih lanjut seperti apa, saya persilakan Prof. Samsul untuk menyampaikan sharing dan keluarkan semuanya, Prof, karena waktu ini narasumber tunggal ya. Kita pengen dengar banyak hal dari Prof. Samsul, karena saya merasa sudah sangat lama sekali tidak berdiskusi dengan Prof. Samsul. Oleh karena itu, waktu dan layar saya persilakan kepada Prof untuk menyampaikan materi. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Mbak Ibu Mukawim ya. Sama-sama, Prof. Dan tentu syekhnya itu Profesor Mukawim serta Ibu Bapak dan saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lidzat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Ibu Bapak yang saya hormati, setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun ini daring ya. Ini nggak tahu ini disrupsi yang bagus apa enggak gitu ini daring ini. Iya, benar sekali. Iya, jadi kita ini tempatnya berbeda gitu ya. Berjauhan. Mungkin waktunya juga saya nggak tahu ini dari mana aja ya. Dari sekian peserta itu apakah ada dari yang bagian timur, tengah atau barat, tapi kemudian kita bisa diperjumpakan ya, Iya. bisa dipertemukan melalui fasilitasi teknologi yang ini merupakan bagian dari ekosistem Mhm. revolusi industri 4.0. Ya. Ya, tentu sudah banyak penjelasan di beberapa literatur ya, apa karakteristik dari revolusi industri 4.0. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Nia tadi, Mbak Mukawim tadi sudah disampaikan. Termasuk beliau merefresh tentang VUCA ya. VUCA itu sudah disampaikan tadi. Saya tidak perlu mengulangnya. Dan dengan fasilitasi Zoom ini, perjumpaan kita bisa dilakukan dengan begitu gampangnya dan termobilisasi begitu cepat gitu ya. Meskipun menurut saya sih masih bagus ya kalau kita ketemu secara fisik ya. Misalnya di Jogja atau di mana, tapi itu kan juga membutuhkan biaya ya, perjalanan, kemudian akomodasi dan seterusnya itu. Nah, dengan Zoom ini kehidupan kita semakin cepat, semakin efisien gitu ya. Dan tentu ini harus kita terima dan ini saya kira sebagai salah satu blessing ya, in disguise atau hikmah yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Mukawim itu. Saya jadi teringat satu buku yang ditulis oleh Farid Zakaria. Ya. Ibu Bapak nanti bisa lihat ya, Farid Zakaria ini kan hostnya CNN. Dia menulis beberapa buku yang kemudian bestseller. Dan ketika COVID itu dia menulis buku yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya punya keduanya, baik dalam versi Inggris maupun dalam versi Indonesia. Seingat saya judulnya itu 10 pelajaran ya dari COVID. Nah, salah satunya adalah dia mengatakan life is digital. Jadi hidup sekarang ini sudah digital itu ya. Dan saya sendiri kemudian memanfaatkan digitalisasi itu. Misalnya kalau saya mencoba mencari buku, karena saya ini kan punya hobi belusukan ke toko buku itu. Nah, dulu belusukannya ke toko buku mainstream ya, fisik. Saya kira Anda tahulah toko-toko buku yang sekarang ini masih eksis ya, meskipun ada beberapa toko buku yang sudah terdisrupsi, gulung tikar itu. Saya tidak perlu menyebut ya, misalnya saya kalau ke Jogja itu dekat UIN itu, dekat kampusnya Prof. Mukawim itu saya ke situ. Tapi saya lihat sudah ada perubahan penampakan di situ. Dan pernah pula saya di satu mall itu, saya biasa ke situ, ternyata udah pindah itu bookstore-nya itu ke tempat lain. Mungkin mencari tempat yang lebih lebih ramai itu ya. Tapi sekarang saya lebih banyak ke marketplace, terutama kalau mencari buku-buku lama ya. Dan itu saya kira memudahkan kita. Jadi memang ini betul-betul merubah gitu ya. Saya jadi teringat bukunya Klaus Schwab itu, yang bukan yang bicara soal revolusi industri 4.0, tapi dia menulis buku Shaping the Future ya.
Jadi berubah masa depan itu. Dan sekarang kita betul-betul berubah itu. Apa yang saya kemukakan tadi inilah yang disebut dengan fenomena realitas disruption ya. Maka kita ini ya, tadi saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Mukawin itu, kita mendisrupsi atau terdisrupsi. Ini penting pertanyaan ini. Karena seringkali kita ini melakukan apa yang disebut dengan iteration ya. Iterasi ya, mengulang-ulang doing the same thing ya. Doing the same thing. Iteration. Jadi kita ini suka mengulang hal-hal yang sama itu. Karena merasa nyaman, kita sudah merasa di zona nyaman itu. Ini bagi guru ini perlu dipertimbangkan lagi kalau kita kemudian bergaya iteratif ya, selalu mengulang-ulang hal yang sama itu ya, yang disebut dengan doing the same thing ya. Bahkan sekarang ini sekedar berinovasi saja nggak cukup ya. Jadi sekedar berinovasi saja nggak cukup. Doing the new thing ya. Doing the new thing. Mengerjakan sesuatu yang baru itu nggak cukup, karena kita sekarang kemudian menghadapi realitas disruption atau disruptif yang per definisi disruption itu dikatakan doing thing differently so others will be obsolete. Ya. Jadi doing thing differently so others will be obsolete. Jadi mengerjakan sesuatu yang berbeda yang kemudian yang lain sebelumnya itu petahana itu kemudian menjadi kuno, ketinggalan zaman gitu loh. Nah, definisi yang saya kemukakan itu sejak diiterasi, inovasi dan disruption itu bukan dari saya, tapi dari Renald Kasali. Dia menulis banyak buku, dan saya mengoleksi hampir semua bukunya beliau itu, salah satu tentang serial tentang disruption. Dan ternyata memang banyak yang sekarang kemudian orang Jawa bilang pontal-pontal ya, ketinggalan. Kalau kemudian kita tidak menyesuaikan, tidak beradaptasi. Dan adaptasi ini, saudara sekalian, merupakan kemampuan ya, perwujudan kecerdasan manusia yang menjadikan manusia ini tetap eksis dan terus berkembang. Nah, di literatur antropologi ya, kalau kita baca, itu ada 4 aktivitas mendasar ya yang dilakukan oleh manusia sehingga kemudian manusia itu terus berkembang, menyebar, dan eksis. Pertama, manusia itu melakukan migration. Nah, di dalam Al-Quran ini saya ikut-ikutan Prof. Mukawin karena sering mengutip Al-Quran itu. Karena kadang-kadang saya ini ya profesor, kadang-kadang ya wakil rektor. Nah, ini kok di Lala juga ada Sampur. Jadi rektor interim itu nanti sampai akhir Januari karena ada sesuatu yang harus menyesuaikan. Tapi kadang-kadang saya juga disapa sebagai USA. Saingannya dengan UAS. UAS itu kan Ustadz Abdul Somad, saya ini USA, Ustadz Syamsul Arifin gitu ya, USA. Misalnya di dalam Al-Quran itu surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantasirun gitu. Jadi wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantasirun. Jadi manusia itu diciptakan ada unsur tanah, lalu kemudian ketika jadi manusia basyar. Karena dalam Al-Quran itu kadang-kadang kita ini disebut sebagai anas, disebut juga insan, tapi juga disebut dengan basyar. Misalnya kata basyar ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir.
ada bashar. Bashar itu kategori manusia sebagai makhluk biologis. Tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Nah, kalau kita berhenti di bashar, ya kita cukup ini berhenti di level pemenuhan secara fisiologis, secara biologis gitu. Sampai di situ. Ya kita bersyukur karena kemudian kita tidak hanya bashar gitu. Kita kemudian menjadi insan. Sehingga kemudian kita ini bisa berpikir cerdas, menciptakan budaya, membangun peradaban, dan setelah kemudian terdapat perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, kembali ke surat Ar-Rum yang saya bacakan tadi itu, "Tsumma idza antum basyarun tantashirun." Manusia kemudian menyebar itu, berdiaspora. Ya. Dari mana titiknya itu? Wah, ini menjadi kajian antropologi yang menarik ya. Sehingga kemudian muncul, kalau tidak salah ada satu teori out of Africa itu ya. Jadi kira-kira kita ini ada di satu titik tapi kemudian menyebar gitu. Kemudian dengan migrasi itu kita lalu kemudian berinteraksi ya, berinteraksi. Ada hubungan timbal balik antara kita dengan manusia, kita dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian beradaptasi. Jadi kita ini beradaptasi. Nah, ini kemampuan. Maka hanya orang yang punya kemampuan beradaptasi itulah yang akan eksis dan terus berkembang hidupnya. Dan manusia punya kemampuan itu. Mengapa? Karena kita punya akal pikiran itu. Yang itu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, apalagi malaikat sekalipun gitu kan. Itu nggak ada. Nah, kita ini punya kemampuan yang luar biasa ya. Maka di era sekarang ini, saudara sekalian, Bapak Ibu, ya kita harus beradaptasi. Karena dengan cara demikian, dengan adaptasi itu, lalu kemudian kita terus bisa mengembangkan kehidupan. Ya meskipun sekarang ini kita menghadapi kehidupan bukan semakin simpel ya, bukan semakin gampang gitu. Tapi kemudian kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Yang sebenarnya tantangan itu sumbernya episentrumnya itu, perkembangan itu ya, beserta permasalahannya, perkembangan beserta positif efeknya, negatif efeknya itu ya berepicentrum kepada manusia itu. Ya sumbernya di situ, di kita gitu loh. Karena memang kita ini kan tercipta dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga kemudian kita dikatakan sebagai khalifah ya, sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu hanya diberikan kepada manusia gitu. Khalifah itu sebagai penguasa, sebagai wakil Tuhan. Bahkan kalau kita merujuk kepada Muhammad Iqbal gitu. Ini saya sedang cari itu di mana sebenarnya itu konsepnya Iqbal yang nanti akan saya kemukakan itu. Karena saya pernah dengar, pernah baca dari tulisannya Buya Syafi'i Ma'arif. Ya Allah yarham. Dia mengatakan Iqbal itu membuat dua kategori the creator ya. Pencipta. Pertama ada the great creator, pencipta yang agung. Kemudian yang kedua ada the second creator. Nah, the great creator itu adalah Tuhan, Allah. Yang sesuai dengan keyakinan kita, alam ini tercipta karena Allah. Dia sebagai Al-Khaliq, sebagai sangkan para dumadi, dan seterusnya. Itu yang kemudian menciptakan alam semesta beserta seisinya itu. Nah, kemudian ciptaan ini kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa oleh manusia sebagai the second creator ya, sebagai
pencipta yang kedua, yang kemudian manusia itu bisa mengolah alam beserta isinya itu. Tentu ini kan prosesnya panjang. Sebelumnya tidak terjadi apa-apa gitu, sampai kemudian manusia itu bertransformasi, berevolusi menjadi Homo sapien ya. Nah, konsep Homo sapien ini Bapak Ibu bisa dibaca lagi di bukunya Yuval Noah Harari ya, Homo sapien. Jadi Homo sapien itu satu konsep untuk menggambarkan kemampuan manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir. Yang semula dia sebagai Homo erectus gitu ya, lalu menjadi Homo sapien. Dan ketika menjadi Homo sapien inilah manusia itu, kalau saya menggunakan konsep antropologi ya, misalnya dari Van Persson itu, manusia pelan-pelan keluar itu dari kungkungan alam semesta. Yang semula manusia itu menjadi noktah kecil ya di di realitas kosmos yang luar biasa ini, manusia kemudian keluar gitu loh. Kesadarannya muncul, maka kemudian muncullah hubungan yang disebut oleh Van Persson itu relasi ontologis ya. Jadi manusia itu mampu mengembangkan relasi ontologis antara dirinya sebagai mikrokosmos dengan alam sebagai realitas makrokosmos. Ini yang kemudian dilakukan oleh Homo sapien, karena manusia kemudian bisa menjelaskan berbagai macam peristiwa yang terjadi di alam semesta itu, yang sebelumnya itu dengan menggunakan perspektif mitis atau mitologis itu. Sebelumnya kan seperti itu. Mitos itu kebenarannya tidak universal. Contoh kecil misalnya kalau ada pelangi itu mitos orang Jawa karena bidadari mandi kan begitu toh. Tapi di tempat lain juga ada mitosnya. Nah sekarang mitos itu sudah terdekonstruksi oleh sains gitu loh, yang kebenarannya universal. Nah, manusia keluar, bahkan setelah keluar dari kungkungan alam itu manusia bisa memanfaatkan. Yang semula itu relasinya bersifat ontologik, kemudian berkembang relasinya bersifat fungsional. Manusia itu apa? Bisa memanfaatkan berbagai macam kekayaan yang ada di alam itu berkat kapasitas yang dia miliki itu. Dan disinilah kemudian terjadi perubahan, perkembangan. Misalnya begini ya, manusia sekarang ini sudah bisa memanfaatkan, bisa mengeksplor alam, bisa mengeksploitasi alam untuk mendapatkan nikel misalnya. Tidak berhenti di situ, nikel kemudian dihilirisasi ya, supaya memiliki value added. Maka supaya itu muncul smelter. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada kebencanaan di situ, seperti di mana itu? Di Sulawesi ya, Morowali, mana? Di mana itu? Morowali, Manowari, di mana itu, Mbak? Di Morowali ya. Yang kemudian menewaskan banyak orang itu. Ada 12 atau berapa itu ya di Morowali itu ya. Nah itu jadi manusia bisa, dan kita bersyukur ya, karena kemudian Allah mengkaruniai negeri kita ini dengan kekayaan alam yang luar biasa. Lalu kita eksploitasi, dapatlah misalnya nikel ya. Nikel ini contoh kecil ya. Karena ini menjadi alternatif sumber energi dari fosil yang lain yang sudah mulai habis itu ya. Tidak sekedar habis, tapi kemudian mengotori udara. Ya, lalu terjadi perdebatan kemarin di Capres itu soal polusi di Jakarta dan seterusnya. Lalu ada karbon apa itu yang ditanyakan oleh kayak cerdas cermat itu kemarin itu kan, yang dikritik orang kayak cerdas cermat apa itu, karbon apa lupa saya itu istilahnya itu. Karena memang, tapi intinya karena pemanfaatan energi fosil yang luar biasa itu, kita mengalami polusi, lalu ada climate change,
Nah, sekarang manusia kemudian mencari energi alternatif, ketemulah nikel. Karena nikel itu lalu menjadi bahan untuk bisa diolah menjadi baterai yang kemudian bisa dipakai untuk kendaraan listrik yang itu tidak menimbulkan polusi suara dan polusi-polusi yang lain. Tapi jangan dikira itu tidak menimbulkan masalah. Alam jadi rusak, gitu kan? Alam jadi rusak. Anda perhatikan itu bagaimana itu bumi kita digali gitu ya, digali lalu ada pabrik dan seterusnya itu. Lalu orang bertanya itu untuk siapa gitu loh keuntungannya itu? Apakah untuk pengusaha, apakah untuk rakyat? Ya, untuk rakyat. Karena di sini kemudian muncul logika kapitalisme itu di situ itu. Ini baru kita bicara soal nikel, belum bicara soal yang lain misalnya. Jadi epicentrumnya kita. Karena kemudian terjadi pertambahan populasi ya. Ya, lalu kita menjadi teringat apa itu Robert Malthus ya. Jadi pertambahan manusia itu kan deret ukur ya. Jadi terjadi pertambahan secara eksponensial. Indonesia ini akan menuju ke 300 juta. Di tempat lain juga begitu. Nah, sementara pemenuhannya itu deret ukur gitu loh. Ini paradok. Maka kemudian kita mencari sumber-sumber tambahan bagaimana pangan itu bisa aman, lalu kita punya konsep ketahanan pangan. Maka bikinlah kita ini food estate ya. Food estate. Lumbung pangan tidak di Jawa karena Jawa ini kan sudah crowded gitu loh. Jawa udah crowded. Lalu muncullah di tempat lain di Kalimantan sekian hektar gitu loh. Apa akibatnya? Akibatnya hutan gundul. Ya, terjadi banjir. Alam rusak kayak gitu itu. Ya, epicentrumnya kita ini gitu loh. Epicentrumnya kita. Nah, ini yang terjadi karena memang manusialah sebagai aktor dari itu semua dengan skala akibat baik dan buruknya itu gitu loh. Nah, ini kan terus bergerak. Nah, disinilah saudara sekalian kita apa yang tadi disebut oleh Prof. Mukawim, oleh Mbak Zia Husna itu perlunya refleksi ya. Refleksi itu apa ya? Refleksi itu sebenarnya ini menarik kalau saya menggambarkan dengan mitologi di Yunani. Habis Desember kita masuk bulan apa ini? Habis Desember kita masuk bulan apa? Januari. Januari. Nah, kalau orang Jawa Januari itu kan hujannya sehari-hari. Itu kan logika cocok logi ya. Yeah. Otak-atik atau padahal Januari itu kan terambil dari mitologi Yunani Janus ya. Oh iya. Janus itu digambarkan itu sosok yang punya dua wajah. Ya, wajah yang satu menghadap ke belakang, wajah yang satu lagi menghadap ke depan. Tadi sudah digambarkan oleh Prof. Mukawim itu tentang dimensi waktu itu. Jadi kendati kita ini bergerak dari Desember ke Januari, tapi kemudian kita ini kan masih melihat masa lalu. Tapi hati-hati melihat masa lalu, ya hati-hati melihat masa lalu, kemudian kita bergerak ke masa depan. Karena kadang-kadang kita ini lalu menjadi resah gitu, merasa khawatir. Lalu kita tidak bahagia itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini kan tersandra oleh masa lalu gitu loh. Padahal masa lalu udah nggak bisa kita perbaiki. Sementara kita mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi gitu loh. Seringkali kita begitu. Jadi kita ini memikirkan masa lalu yang sudah terjadi dan itu nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa itu. Lalu kita khawatir ketarik ke masa depan. Ini yang membuat kita ini tidak bahagia gitu loh. Kita tidak bahagia. Nah, mestinya kan kebahagiaan itu kan very simple gitu loh. Apa? Ya present itu. Ya, mindfulness itu gitu loh.
Jadi sekarang ini bahagia gitu loh. Nah kita itulah mengapa kemudian ketika saya aktif di LVE, ya Living Values Education, dan saya kira ini bagian dari LVE lah sekarang ini, meskipun tidak dinamai LVE gitu ya. Dan ketika saya ikut Peace on Mind di India itu, ada pelajaran letting go, lalu move on gitu kan, mindfulness. Ya. Karena kita sekarang ini di era disruption itu mudah terdistraksi gitu kan. Terdistraksi. Banyak contohnya. Sholat itu kan sebenarnya satu energi positif. Tapi karena kita lalu lupa nggak bawa HP, lalu kita ingat HP kita gitu loh. Iya, karena di dalam Al-Quran dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un gitu. Mindfulness mestinya, fokus gitu, seperti dibilang Daniel Goleman dalam sebuah bukunya Fokus itu. Atau pelajaran dari Bill Gates, pendiri Microsoft, yang kekayaannya itu mencapai kurang lebih berapa itu? 111 miliar. Tapi bukan rupiah loh, dolar Amerika. Kekayaannya itu melampaui kekayaan dana abadi kampus yang dia tinggalkan, Harvard University. Dia punya endowment berapa 30-an miliar dolar itu. Sementara Bill Gates itu punya kekayaan mungkin 4 kali lipat dari endowment Harvard University. Nah, dia bilang ini paradok dengan kultur Jawa. Kalau kultur Jawa itu kalau naruh telur itu jangan satu keranjang, dia bilang. Persis seperti politisi. Bermainnya bukan 2 kaki, 3 kaki itu. Ya, itu politisi ya. Nggak dapatnya tidak dapat di sana gitu kan, itu politisi. Ya, politisi kan begitu. Yang dicari kekuasaan kan. Nah, saya jadi teringat Bertrand Russell ya, seorang filosof itu, dia bilang di salah satu bukunya analisis kekuasaan itu, orientasi kekuasaan orang itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Anda bisa baca itu di situ itu. Yang eksplisit itu yang aktor utamanya, para paslon itu. Dia ingin apa? Dapat presiden. Nah, tapi yang menarik juga itu kan yang implisit ini, para pengikutnya itu. Yang kemudian jadi buzzer, jadi ini itu bikin gimmick-gimmick, bikin pencitraan. Padahal itu nggak otentik. Anda kalau baca Al-Farabi di Al-Madinah Al-Wazilah itu, dia menyebut ada 12 syarat menjadi pemimpin itu. Intelektualitasnya, integritasnya, cara berkomunikasi, dan seterusnya itu. Nah, sekarang ini banyak orang tidak otentik, ya. Tidak otentik sekarang ini, ya. Banyak orang tidak otentik. Penuh pencitraan, realitas ciptaan di dalam terminologi sosiologi. Orang yang misalnya temperamental, dicitrakan dia itu lembut. Tapi karena sudah karakternya keras itu, mau dicitrakan kayak apapun muncul itu. Muncul itu nggak bisa itu. Nggak bisa gitu loh. Kayak gitu itu. Nanti muncul itu, dalam situasi kayak apa itu muncul gitu loh. Jadi sekarang ini banyak realitas yang tidak otentik. Banyak yang tidak otentik sekarang ini. Dan menjadi diri yang tidak otentik itu tidak merdeka, nggak nyaman. Itu nanti bikin drama itu loh. Antara panggung depan, panggung belakang nggak sama. Persis seperti disampaikan oleh teori dramaturgi. Ya, ada front stage, ada backstage. Jadi di panggung depan itu menampilkan diri yang soleh dan solehah gitu. Menampilkan diri yang lembut, tapi di belakang itu bentak-bentak kasar, gebrak-gebrak meja misalnya gitu kan, dan seterusnya itu. Itu panggung belakang, itu front stage. Nah, nanti yang membuat panggung belakang bagus itu adalah mereka yang orientasi kekuasaannya itu adalah implisit. Seperti dikemukakan oleh Bertrand Russell itu. Ini yang terjadi sekarang, tidak otentik. Itu perlu ikut LVE, Prof. Mukawim itu, Living Values Education itu. Perlu itu.
nggak nyaman itu. Jadi seperti apa ya, pakai topeng gitu loh ya, the mask itu, penuh kepalsuan, dan tidak nyaman. Saya sendiri mengalami, Pak Samsul begini ya, loh ini kok jadi berdrama ya, saya bilang. Kok harus nggak nyaman itu, karena bukan aku deh, bukan Samsul banget deh kira-kira begitu, bukan Zia banget deh, bukan Mukawim banget deh gitu kan. Jadi itu apa ya, penuh kepalsuan itu, nggak otentik, tidak menjadi pribadi yang sesungguhnya itu. Nah ini yang terjadi sekarang ini, saudara sekalian, yang membuat kemudian kita ini apa ya, ada masalah serius dengan bangsa kita, yang membuat diri kita ini di era disruption ini ada banyak masalah, suffering, penderitaan. Guru misalnya kita ngeri sekarang ini, ngeri. Karena kemudian ada, mohon maaf itu, ya banyak guru kita yang alih-alih bahagia, tapi kemudian terjerat oleh pinjol misalnya. Terus yang memikirkan siapa? Ngomong daki-daki digital, startup, segala macam. Saya kemarin lewat Pasar Turi di Surabaya itu, di Sorbeja itu, Sorbeja. Orang Madura bilang bukan Surabaya, Sorbeja. Itu ada banyak orang jualan di ember-ember. Saya bilang ke istri, ini mau diapakan orang ini, saya bilang. Ini digitalisasi apa, saya bilang gitu. Gimana caranya mengentas ini? Jadi orang itu mikirnya langit, tapi bumi nggak dipijak. Nah, tentu level kebahagiaan mereka bermasalah itu. Sementara Bapak Ibu, tanggung jawab pemimpin itu, yang tadi orientasi kekuasaan eksplisit itu adalah memastikan, kata Sokrates itu, saya pernah, Prof. Mukawim, ziarah ke tempatnya Sokrates di Athena itu, di guanya itu kan. Sokrates bilang harus menjamin tercapainya kebahagiaan, happiness. Bahkan kalau menggunakan istilahnya Martin Seligman, the authentic happiness, kebahagiaan yang autentik. Yang itu mungkin tidak hanya diukur oleh ekonomi, tapi sebenarnya simpel aja. Contoh ya, waktu saya di Norway, saudara sekalian, 1 bulan, ini sering saya jadikan contoh, setiap Jumat sore, sejak Jumat sore pertama saya mengalami cultural shock, keterkejutan budaya. Karena kolega saya di center itu, begitu Jumat sore, dia bilang, Samsul, nice weekend, gitu. Samsul, selamat berakhir pekan. Saya kaget. Kenapa? Seumur-umur saya kerja di Indonesia, mulai 91 sampai tahun 2023, Pak Samsul, selamat berakhir pekan. Bel, nggak ada. Nggak pernah ada gitu-gitu itu. Nggak ada. Nggak pernah dapat saya itu, gitu loh. Kenapa? Kata Jokowi, kerja gitu. Kapan liburnya, kan begitu. Nah, tapi di Norway itu, saudara sekalian, kalau kerja ya kerja, kalau libur. Maka ketika Jumat siang, mereka udah gelisah itu, mau pulang. Pak Samsul, I'm sorry, I'm in hurry because I have appointment with my son, my daughter. Sorry ya, saya lagi ada janji dengan, Masya Allah. Nah, saya telusur, kok bisa ya orang begitu menikmati hidup itu. Kerja 1 bulan tiba-tiba ngilang, katanya cuti itu. Kok enak ya gitu loh. Rupanya saudara sekalian, negara hadir. Apa yang disebut dengan welfare state, well-being bagi warganya itu bukan retorika. Saudara-saudara, kalau saya jadi legislatif, saya jadi pemimpin, saya jamin nanti makan siang gratis. Saya kasih susu misalnya. Semua gratis. Kenyataannya, nah ini yang terjadi. Nah itu kan janji-janji politik itu kayak gitu kan. Karena itu saya nggak begitu suka sama politik itu. Saya juga suka jadi dosen di kampus, diundang oleh LVA gitu kan. Lebih autentik menurut saya itu. Lebih autentik. Negara hadir. Nah di Norway itu yang Anda kalau perhatikan saudara sekalian, indeks kebahagiaannya itu paling tinggi di negara-negara Skandinavia itu. Mengapa? Karena negara hadir menjamin kebutuhan paling dasariah warga negaranya itu.
Kamu kalau mau sakit, sakit aja. Dia bilang itu kira-kira. Kamu nggak usah mikir sakitnya. Kalau kita ini kan mikir sakit sama mikir duitnya. Lah, karena mikir duit tambah sakit. Itu yang terjadi. Nah, di sana itu, saudara sekalian, kamu mau sakit, sakit aja nggak apa-apa. Kalau mau sekolah, sekolah terserah. Ya, tentu ini kan tidak apple to apple ya, karena Norway itu kan 5 juta, kita 280 juta. Tapi komitmen kan harus ada itu. Dan dibuktikan, bukan sekedar solusi yang sifatnya superficial. Ya, dikasih apa, tapi tidak menyelesaikan akar. Itu kan gimmick-gimmick namanya itu. Itu kan namanya gimmick-gimmick. Nah, ini yang membuat kita sekarang ini menghadapi satu persoalan. Maka menurut saya refleksi itu tidak hanya dilakukan oleh Prof. Mukawim sama Mbak Husna menurut saya. Seluruh anak bangsa, bapak bangsa, remaja bangsa, ibu bangsa, tetangga bangsa, dan seterusnya itu harus melakukan refleksi secara kolektif bersama-sama. Apa refleksi itu? Kita coba, itu refleksi itu kan muhasabah. Ada seorang ulama sufi itu lalu digelari lakopnya Al-Muhasibi, Abdul Haris Al-Muhasibi. Karena dia rajin muhasabah itu, refleksi. Melihat apa, bukan dalam pengertian tadi itu ya kita tersandra oleh masa lalu, ketarik ke masa depan, bukan. Kita mencoba mengevaluasi. Kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa kita kemarin itu? Lalu ke depan kita harus mengapa gitu loh. Karena keledai aja tidak mau terantuk jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya. Masa bangsa kita ini berkali-kali terjerembab ke lubang yang sama, tidak hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya itu. Nah, mudah-mudahan pesan moral dari acara kita ini yang disebut sebagai the first annual wisdom reflection ini bisa sampai gitu loh. Mudah-mudahan nanti ada videonya, kita share itu. Mengapa? Karena ada value ya yang kita mereverse kepada value, dan kita ingin mengembangkan value itu dengan acara ini. Jadi kita ini muhasabahnya harus muhasabah akbar, muhasabah kolektif, refleksi secara kolektif. Karena apa? Untuk memastikan perjalanan bangsa ke depan kita ini memberikan jaminan bahwa warga negara kita ini bahagia, hak negara hadir, tidak ada ketimpangan, tapi justru kita sekarang ini menyaksikan banyak pemimpin pejabat publik kita ini yang abai terhadap kehidupan senyatanya masyarakat, tapi sekedar jadikan bahan retorika itu. Karena ada banyak, misalnya ketika orang ini tiba-tiba berurusan dengan KPK gitu. Tadi Prof. Mukawim menyebut soal attachment, lampiran gitu. Ini menarik ya. Apa yang kurang gitu loh dengan pejabat publik kita itu? Dibandingkan dengan para pedagang yang saya sebut di emper-emper itu, dia gelar tikarnya, banyak barang-barang bekas itu, yang kemudian hari ini dia dapat makan, besok masih mikir dia mau makan apa gitu. Sementara ada orang yang kemudian dia punya sepatu brand Louis Vuitton, harga 25 juta misalnya. Itu nggak tahu itu lampiran keberapa itu Prof. Mukawim itu. Saya nggak tahu, itu attachment. Nah, disinilah mungkin dibutuhkan satu detachment gitu ya. Bisa nggak kita? Dan sebenarnya Ibu Bapak, kita ini kan ada momen-momen di mana kita disadarkan untuk make a decision. Syukur kalau kemudian melepas keterikatan itu kepada sesuatu yang tidak autentik. Banyak itu. Gubernur ini kemudian bermasalah. Pejabat ini kemudian bermasalah. Apa yang kurang gitu loh. Saya kira itu bukan sekedar kebutuhan. By need bukan, tapi by greed, karena keserakahan. Jadi orientasinya itu bukan kepada economic of need, yang itu nanti dibingkai oleh spirituality, rationality, ya. Tapi digerakkan oleh keserakahan yang itu dibingkai oleh emotional choice itu. Yang itu nggak unlimited itu. Unlimited itu. Dan kita tentu dalam batas-batas tertentu kita nggak mungkin mengelak dari kebutuhan yang dasar itu. Kita nggak mungkin. Tapi terjadi sekarang ini kan paradok gitu loh. Paradok gitu. Nah inilah menurut saya
refleksi ini sekali lagi harus dilakukan secara kolektif oleh bapak bangsa, oleh anak bangsa, oleh semua yang ada di Indonesia ini untuk mengevaluasi secara jujur ya. Saya punya literatur yang ditulis oleh, dikoreksi Pak Mukawim ya, Imam At-Tirmidzi, istafti qalbak. Ya, refleksi itu pada hati kan, istafti qalbak. Mintalah fatwa kamu tuh ke hati. Itu kan satu derivasi pengembangan dari hadis di Arba'in Nawawi yang terus Imam An-Nawawi. Kira-kira matannya itu kan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak, baiknya perilaku. Tidak hanya di panggung depan, tapi juga panggung belakang. Percuma panggung depan dibaik-baiki, panggung belakang nggak ada. Jadi al-birru husnul khuluq wal itsmu mahaka fi nafsika. Dosa itu yang membuat kita ini gelisah. Dan hati kita ini, saudara sekalian, yang paling dalam ya, karena kan al-lub ya, lubuk. Karena kan ada dada itu as-sadar. Masuk lagi ke dalam itu al-lub itu yang paling jujur. Dan kita kadang-kadang menghadapi ketidakautentikan kawan itu. Saya akhir-akhir ini lalu melakukan perenungan mana ya yang kawan yang autentik, mana yang tidak. Saya merasakan sekarang ini. Mana yang kemudian lip service, mana yang autentik, mana yang hadir ketika dibutuhkan, mana yang lari ketika temannya itu menghadapi masalah. Seperti itu. Nah, hati ini yang paling jujur menurut saya. Karena itu At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi bilang dalam satu bukunya, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu, bukan kepada MUI, bukan kepada siapa, tapi cukup kepada hati kita. Ini yang sekarang nggak ada nurani itu, nggak ada. Iya, alih-alih pejabat publik kita itu menjadi seorang negarawan, itu menjadi pemburu kekuasaan itu. Nuraninya udah tumpul itu. Lalu kemudian atas nama demokrasi, atas nama konstitusi, tapi dengan argumen-argumen yang itu nggak masuk akal. Karena nurani udah tumpul. Nurani udah tumpul itu. Udah nggak ada lagi gitu. Maka problem bangsa kita ini ya tumpulnya nurani ya. Untuk melihat masalah dengan kejernihan hati, sehingga kemudian nanti solusinya itu betul-betul bagus. Bukan sekedar retorika, hanya untuk mengejar kekuasaan yang dilakukan oleh para politisi. Nah, ini yang sedang terjadi pada bangsa kita ini. Karena itu Mbak Husna, Prof. Mukawin, dan Bapak Ibu yang lain, ya refleksi ini harus dilakukan bersama-sama di akhir tahun itu. Dan seperti yang tadi Allah sampaikan, ya alladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hendaknya setiap diri kita ini memikirkan apa yang sudah kita berbuat untuk hari esok itu ya. Hari esok itu bukan hanya akhirat gitu loh, tapi juga esok bisa dalam pengertian hari depan, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya itu. Itulah pentingnya perencanaan yang didasarkan kepada refleksi muhasabah itu. Mbak Husna sudah nyaris ke 10.30. Saya stop sampai di sini, mungkin ada refleksi balik dari Mbak Husna. Terima kasih Ibu Bapak, saya dikasih forum yang luar biasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas kalau saya menyebutkannya ini refleksi radikal, Prof. Refleksi yang sangat mendasar, dan yang saya suka dari Prof itu kalau menyampaikan sesuatu
apa ya, selain mendasar itu terhubung dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Itu yang saya suka. Kenapa saya tadi menyebutkan ini refleksi yang radikal, karena ketika Prof berbicara tentang misalkan bersikap arif di era disrupsi, Prof menyambungkan dengan hakikat manusia, menyambungkan dengan ayat Al-Quran dan teori-teori menurut Iqbal dan lain-lainnya tadi. Dan beberapa hal yang saya catat, eh, saya kayak di refresh ini tadi Prof, karena udah lama nggak ngobrol sama Prof Samsul, kayak di refresh tentang bahwa berbicara tentang manusia itu ada relasi ontologisnya. Nah, yang mana di situ ada mikrokosmos dan makrokosmos. Saya sangat suka sekali kalau bahas kayak gini, karena kayak kembali ke kita gitu, bagaimana kita bisa apa ya, bahasanya mengaca dengan diri kita. Itu. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ini kalau memang belum ada, ini ada yang bertanya, Prof. Ini mana ini? Chat di chat room. Oke. Oh, enggak. Di chat room tadi sudah ada yang sempat bertanya. Oke, sebentar saya buka. Saya bacakan sebentar, Prof. Ini ada yang bertanya direct message, ada juga yang langsung. Pertanyaan pertama, apakah terdapat tantangan khusus dalam mengkultivasi sikap arif di kalangan pemimpin atau individu di tengah ketidakpastian yang sering terjadi dalam era disruptif? And how do we solve that challenge? Ya, bagaimana kita ini? Oke, yang selanjutnya dari Mas Irfan dari UIN Sunan Kalijaga, izin bertanya. Yang pertama, di era disrupsi dari segi pemanfaatan teknologi hanya sebagai pemakai. Apakah orang Indonesia masih banyak yang kurang pinter atau sebenarnya pinter tapi tidak punya fasilitas untuk mengembangkan teknologi? Lalu yang kedua, mitos terdisrupsi oleh sains, namun apakah pengembangan sains terutama dalam pengembangan di bidang cloning dan sebagainya, itu kita sebaiknya masih terikat dengan hukum-hukum agama yang cenderung dogmatis atau kita boleh keluar dari hukum-hukum agama itu? Itu Prof. Pertanyaan terakhir dari Ibu Siti Muasaroh. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Jika di dunia ini banyak manusia yang menginginkan kebahagiaan, tetapi ketika kita sendiri tidak mendapatkannya dan sulit menjangkaunya, tetapi kita ikhlas, maka kita akan memiliki surga yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang atau di akhirat. Ini beberapa pernyataan Sipu Siti Muasaroh, tapi sebenarnya bisa direspon, Prof. Ini kayaknya jawabannya harus di living values ini ya, Prof ya. Bukannya promosi. Oke, silakan Prof. Mungkin ada merespon dari beberapa pernyataan dan pertanyaan dari beberapa peserta. Ya, Mbak Usna ini ada recordnya ya? Ada, Prof. Dari awal sampai akhir. J. Oke, nanti saya minta ya. J, siap-siap. Ini Bu Asarah ya, mudah-mudahan masih bisa bergabung ini. Masih. Ini yang bergabung, Prof. Yang bergabung dari Ambon ada, dari Lampung juga ada. J. Jadi kalau Prof tadi menyampaikan dari sisi waktu agak beda ya. Ya. Ya, silakan Prof. Ini Bu Muasarah, saya kira ini satu pernyataan yang mendasar ya, bukan pertanyaan gitu. Ya. Soal pencapaian kebahagiaan itu. Dan beliau di chat itu menyebut ada satu diksi ya yang itu gampang dilafatkan tapi sebenarnya butuh pemahaman dan upaya ya untuk mendapatkannya, itu ikhlas. Ya, ikhlas ini kan sesuatu yang gampang diucapkan tapi dalam hal prakteknya pengerjaannya itu butuh effort ya. Misalnya di dalam ibadah gitu ya, dalam ibadah itu saya jadi teringat kaidah
atau dalil dari Ibnu Athaillah Al-Sakandari ketika dia mengatakan al-a'malu suwaru qaimatun. Jadi amaliyah ubudiyah yang kita lakukan itu kan sebenarnya hanya manifestasi simbolik ya, formalitas ya. Tapi yang terpenting di dalamnya adalah ada wujudnya ikhlas ya di dalamnya itu. Ikhlas ini kan di dalamnya ada pemurnian, ada kepasrahan gitu, ada penerimaan ya, ada acceptance. Nah karena itu tadi Bu Masarah benar, tapi ketika kita sendiri tidak mendapatkannya dan sulit menjangkaunya itu, ya kita harus ikhlas. Nah, Ibu Bapak, kadang-kadang kita ini mengartikan, membuat ukuran kebahagiaan itu superficial gitu loh, dan cenderung materialistik. Itu iya gitu loh. Tapi itu kan apakah menjamin gitu loh? Ya tentu kita berharapkan ada keterpenuhan ya aspek-aspek yang bersifat material pada diri kita itu. Tapi begitu tidak mencapainya itu suwat gitu loh. Maka Bu Maisarah itu memberikan hal yang terpenting, ya sudah kita ikhlas menerimanya itu. Memang pada mulanya kan susah ya, sampai kepada acceptance itu. Kadang-kadang kita denial, lalu marah, lalu kita stres, depresi, dan seterusnya itu. Maka disinilah menurut saya agama ya. Agama dalam pengertian yang substantif, dalam pengertian yang autentik dan fungsional, itu akan memberikan jaminan kepada kita untuk mencapai kebahagiaan. Misalnya begini, ya agama itu kan bisa diartikan memiliki fungsi penghiburan sebenarnya. Maka bersyukurlah kalau kita masih memiliki agama. Tentu agama bukan hanya semata-mata ritualistik, simbolik, berhenti di di yang formal, bukan. Tapi kita menangkap nilainya, menangkap substansi dari agama itu apa sebenarnya. Kadang-kadang kita ini karena dalam tanda kutip berlebihan gitu ya, lebih menekankan pada aspek tertentu, tapi kemudian kita mengabaikan aspek-aspek yang lain. Ini terkait juga dengan pertanyaannya siapa ini, hukum apa ini? Sebaiknya masih terikat dengan hukum-hukum agama yang cenderung dogmatis, atau kita boleh keluar dari hukum. Ini yang dogmatisme ini yang menurut saya harus kita rekonstruksi, harus kita dekonstruksi yang dogmatisme ini. Karena yang kemudian dogmatisme ini menjadikan kita eksklusif, gitu kan? Kemudian kita menegasikan ya realitas kebenaran yang lain, gitu ya. Agama itu kan harus didasari oleh kerendahan ya, humility kalau dalam LVI itu. Kadang-kadang kita ini, misalnya Imam Al-Ghazali itu pernah dalam satu bukunya itu mengutip satu ayat Al-Quran, apa itu yang, aduh saya kok jadi lupa ya Mbak Nia itu. Yang kira-kira artinya itu, kamu tuh jangan merasa paling suci ya, karena Allah yang Maha tahu tentang ketakwaan kamu itu. Wa a'lamu famanittaqa. Saya lupa yang itu. Nanti muncul biasa gitu itu kan. Jadi kadang-kadang kita ini merasa paling suci, paling benar gitu ya. Yang paling benar. Lalu kemudian kita menganggap yang lain itu salah ya. Dan seterusnya itu, ini yang harus kita rubah gitu. Karena menurut saya agama itu kan arahnya juga kepada kebahagiaan itu. Tapi dengan dogmatisme, eksklusivisme, kita kemudian menjadi tidak bahagia itu. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Usna ya, kalau menjawab apa yang tadi disampaikan oleh beberapa kawan, baik yang direct maupun disampaikan di chat ini. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Ya, menurut saya hal-hal yang disampaikan Prof tadi
yang bisa saya yang bisa saya refleksikan juga dari apa yang disampaikan Prof, bahwa refleksi itu bagian dari muhasabah. Saya sepakat sekali. Dan ketika kita refleksi ataupun muhasabah itu tidak berbicara tentang gue siapa, lo siapa. Tidak juga berbicara tentang lo agama apa, jabatannya apa, kaya, miskin, NU Muhammadiyah, tidak berbicara tentang itu. Oleh karena itu refleksi itu sebenarnya semua orang itu sangat membutuhkan. Dan kalau memang itu benar-benar disadari bahwa refleksi itu penting sebenarnya, terutama dalam era disruptif saat ini. Ini ada satu, mungkin informasi bagi teman-teman para peserta, link pendaftar, link pendaftar ya, link absen sudah kami share, silakan diisi sesuai dengan nama yang benar dengan ataupun tanpa gelar. Begitu. Baik, apakah teman-teman masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya minta Pak Mukawim. Apakah Pak Mukawim, Pak Mukawim untuk memberikan Oke, bagian dari penguatan apa yang sudah kita diskusikan tadi. oke. Dengar ya? Suaranya. Suara saya didengar? Ya, Oke, ini videonya mati nih. Baik, Prof. Samsul dan teman-teman semua, saya kira tadi ada refleksi yang sangat dalam ya, atau deep reflection yang disampaikan oleh Prof. Samsul tadi terkait dengan apa yang tadi terkait dengan keseharian ataupun konteks bangsa. Ini bukan konteksnya nyindir satu dua orang ya Prof ya, mungkin karena tapi ini maksudnya adalah universal ya, karena itu bisa terjadi dalam diri kita. Kalau dalam bahasanya Renal Kasali itu ada kamera branding, itu ada kamera genik dan ada aura genik. Nah itu sebenarnya bagian dari sebenarnya apa yang terjadi, apa yang kita alami saat ini itu sebenarnya posisinya seperti apa. Dan refleksi itu konteksnya bukan untuk menghakimi ya, tetapi untuk lebih memahami, untuk lebih inward looking ya, atau inner journey tentang apa yang sebenarnya terjadi ya, what went wrong, apa yang kurang, apa yang salah, dan dari situ kemudian kita bisa tahu sebenarnya arah kita itu sebenarnya sudah tepat atau belum. Jadi dengan merefleksikan ini, itu kalau dalam bahasanya Klaus Schwab itu pendiri The Fourth Industrial Revolution itu sebenarnya tiga hal yang harus sering kita lakukan, yaitu time to pause, time to reflect, dan time to engage ya. Jadi ketiga hal ini kalau sering kita lakukan, maka kita bisa menjadi diri yang bahasnya sadar diri. Ya, tadi yang disampaikan Prof. Samsul dengan istafti kolbak itu menjadi lebih terasah ya, bukan merasa bisa, tapi bagaimana bisa merasa. Ya, kemampuan bisa merasa ini sangat diperlukan dalam konteks pendidikan. Jadi kalau ini di antara pesertanya adalah sebagian orang-orang di dunia pendidikan, kira-kira posisi proses dan praktek pendidikan saat ini, kita berada di mana dan mau kemana. Karena pada akhirnya proses transformasi atau bagaimana tadi ya bangsanya itu refleksi yang seharusnya dilakukan oleh anak bangsa, bapak bangsa, ibu bangsa, tetangga bangsa, dan yang lain tadi, itu sebenarnya eh, mulainya itu dari mana, idealnya memang dari setiap orang peran apapun yang kita miliki. Tetapi dalam konteks pendidikan sebagai media yang eh, tentu pendidikan dalam pengertian luas ya, bukan hanya di formal ya. Proses transformasi menjadi lebih sadar diri tentang posisi dan mau kemana, merefleksikan semua yang kita lewati, itu harus dimulai dari siapa, dan kalau misalnya nggak terjadi, siapa yang harus apa tanda kutip bukan disalahkan, tapi bagaimana kita bisa mendorong agar itu terjadi. Nah, kalau saya melihat
ya tentu para pendidik yaitu mempunyai peran besar untuk melakukan proses bahasanya itu penyadaran diri, kalau dalam bahasanya Paulo Freire itu conscientisako ya. Jadi bagaimana bisa mempunyai conscientis ya, ke menyadarkan diri untuk menyadari kesadaran ke nurani kita itu sebenarnya seperti apa, pasti akan ada perubahan. Tentu perubahan itu dimulai dari diri sendiri karena kita semua pada dasarnya adalah pendidik di sekitar kita masing-masing. Kalau kita udah mempunyai energi positif, kita menjadi positif energi generator, maka kita akan menjadi positif energi transfer, positif energi. Oke, saya kira itu beberapa refleksi. Saya memilih Prof. Samsul karena dari pengalaman dan pengetahuan Prof. Samsul juga itu dari namanya Samsul Arifin ya. Jadi tadi menyebutnya USA ya, Ustadz Samsul Arifin. Ini berarti sudah matahari Hilang ya, Mbak? Halo? Sebenarnya sepertinya terlempar Pak Mukolim. Oke, iya. halo? Cabi. Ya. Tadi saya lupa ayat, yaitu An-Najm 32 itu. Fala tuzakku ampusakum wa'lamu bimanittaqa. Jadi janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. An-Najm 32 itu. Oke. Oke, Ya. ya, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Prof ya. Ya. Jadi ini bagian dari kita merefleksikan semua orang seharusnya melakukan proses ini bukan hanya karena mau pergantian tahun ya. Tadi Prof Samsul mengatakan Dewa Janus yang punya muka dua ke depan dan ke belakang ya menjadi Januari. Tapi setiap saat, setiap hari kita perlu melakukan refleksi tentang posisi kita di mana, dari mana kita berasal dan kemana. Oke, closing. Kalau dalam bahasa Jawa ada sangkan paraning dumadi, kalau di dalam Islam ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Maka kita sebenarnya ke dunia ini tidak punya apa-apa, dan ke depan kembali ke Tuhan juga tidak membawa apa-apa kecuali iman masing-masing dan amal soleh masing-masing. Jadi track record kita itu amal soleh, jadi bukan tindakan yang sekedar bertindak, tapi bertindak yang punya nilai positif. Nah itu yang menjadi tabungan, yang menjadi bahasanya adalah penyelamat ya kita. Sehingga merefleksikan ini bagian dari kita untuk mengumpulkan energi positif sebanyak-banyaknya, peran apapun kita, dimanapun, dan lampiran apapun yang kita miliki, ketika kita isi dengan kualitas positif, insya Allah akan menjadi lebih baik. Terima kasih Prof. Samsul. Mudah-mudahan bisa ngopi bareng ya. di Jogja atau di Malang ya, sehingga nanti bisa lebih Saya tunggu rekamannya ya. sinar. Terima kasih saya siap ya. Saya izin karena sudah ditunggu oleh agenda berikutnya ya. Saya izin live ya. Oke, siap Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Samsul. Oke. Mohon maaf, saya tadi sempat terlempar ternyata.
Ini kok nge-lag terlalu lama gitu karena posisinya memang kita sedang tidak lagi di kota, jadi ini internetnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita tetap sinyalnya stabil itu. Nah, karena itu saya mohon maaf tadi sempat terlempar. Baik, uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses refleksi kita, refleksi akhir tahun kita sudah selesai dan saya mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan Prof. Samsul tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Mukawim. Hal-hal yang saya garis bawahi tidak banyak. Saya bisa menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul dan Pak Mukawim, yaitu terkait dengan kehidupan saat ini itu terlihat lebih gampang dan lebih mudah. Dengan bukti kita akses untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan itu sangat mudah sekali. Akan tetapi, sudah siapkah dengan tantangan yang boleh jadi kemudahan itu sebenarnya tantangan bagi kita untuk kita meningkatkan daya resiliensi atau daya endurance kita, bagaimana kita menghadapinya. Oleh karena itu, sebenarnya di samping kemudahan atau kegampangan akses teknologi yang kita rasakan saat ini, itu sebenarnya kalau saya boleh mengambil sisi beda, sisi yang lain itu bagian dari sebenarnya kearifan kita itu sedang diuji. Oleh karena itu, jangan terlena oleh kemudahan atau kegampangan ataupun apapun yang menurut kita saat ini tuh, oh ini lo mudah, oh ini lo gampang untuk pesan apa. Oleh karena itu, kearifan itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa berpikir secara bijak, berpikir secara arif untuk kita menghadapi masa era disrupsi ini. Karena kita tidak bisa menolak, ya, kita harus dituntut untuk mentransformasi diri bahwa era ini memang siap nggak siap kita harus menghadapi ini. Oleh karena itu kearifan sangat penting. Baik, mungkin dari saya itu terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selama kurang lebih 1 jam lebih apabila saya dalam memandu diskusi ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang tetap bertahan on cam sejak awal sampai akhir. Ini tadi tim operasional kita sudah mencatat beberapa nama yang sejak awal itu on cam atau on camnya itu lumayan lama karena sesuai dengan kesepakatan kita saya ucapkan terima kasih dan bagi yang masih bertahan sampai di akhir sesi saya ucapkan terima kasih juga. Ini bagian dari kita mengapresiasi bagi yang on cam dan bagi yang bertanya, insya Allah nanti akan mendapatkan kenang-kenangan buku yang berjudul Kita Semua Istimewa, ya, buku karyanya Pak Mukawim. Nanti kalau penasaran, karena saat ini kita tidak membawa buku posisinya masih di Jogja, saat ini kita sedang di Blitar. Mungkin next time bagi yang madrasah di bawah Ma'arif nanti bisa saya titipkan Pak Solihin, Sekretaris Ma'arif Kabupaten Blitar, tapi bagi yang di MIN nanti bisa kontak di grup, ya, nama-nama yang mendapatkan buku, kenang-kenangan buku dari Rumah Kearifan nanti akan kita share di WA group begitu. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mohon doa Bapak Ibu semuanya agar Rumah Kearifan tetap bahasanya tetap on, tetap semangat dalam berbagi banyak hal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Didi. Baik, terima kasih Ibu Zia atas apa yang sudah dilakukan tadi, memandu jalannya refleksi. Dan Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada penghujung acara the first annual wisdom reflection yang pertama, ya, di tahun ini dan akan dilanjutkan juga di tahun depan. Begitu. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Bila mana ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi terlebih dahulu untuk kepentingan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dian. Iya, sama-sama Ibu. Ini banyak teman-teman madrasah aja. Nggih, Oke. Saya melihat beberapa nama juga hadir di acara webinar internasional kemarin. Terima kasih banyak atas ininya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahmi tidak hanya daring, tapi juga langsung ketemu. Mudah-mudahan bisa berkunjung di lembaga Bapak Ibu semua. Saya sangat berharap sekali. Boleh nanti bisa menghubungi kalau memang pengen, karena kita di Blitar sampai tanggal 4. Nanti ada waktu dan kesempatan bisa berkunjung, kami sangat senang sekali. Nurul Ulum Gadungan ingin dikunjungi itu Bu Zia. Oh, Gadungan itu mana, Mas? Blitar, Gandusari itu. Oh, oke.